Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada satu ulasan menarik yang akan kita coba bagikan, yang mana tim redaksi sudah menyusun karena ada kekhawatiran bukan hanya dari teman-teman Bobotoh, tapi secara umumnya atau secara luasnya dari netizen sepak bola Indonesia plus dari beberapa manajemen klub Liga 1 musim depan, atau ya sekarang mah klub Super League lah gitu ya namanya, karena sudah dirubah branding namanya. Nah, ini memang menjadi satu hal yang menarik karena ada salah satu regulasi yang masih diperdebatkan di antara netizen sepak bola kita, lalu juga di antara teman-teman Bobotoh juga masih merasa ini ya kayaknya kurang efektif lah untuk penggunaan 11 pemain asing ini. Nah, ini kita coba kasih ulasan singkat dan juga mudah-mudahan bisa dipahami secara sederhana gitu ya teman-teman. Jadi begini, untuk beberapa manajemen klub Liga 1 memang setelah Ferry Paulus ketok palu untuk regulasi musim depan, memang sudah tidak ada regulasi yang bisa dirubah lagi gitu ya. Semuanya sudah disetujui oleh klub Liga 1 maupun Liga 2, yang mana regulasi musim depan ini menambahkan salah satunya adalah 11 pemain asing untuk di kasta pertama atau di BRI Super League ini. Nah, ini 11 pemain asing ini kan tentu ada syarat dan ketentuannya supaya bisa diturunkan. Dan ya syaratnya salah satu kan 11 pemain asing yang bisa turun di lapangan itu kan maksimal 8 pemain. Nah, 8 pemain ini juga ada benang merahnya lagi, ada turunannya lagi. Jika langsung memainkan 8 orang pemain asing sekaligus, ya 3 orang pemain ini juga sudah tidak bisa main lagi untuk di satu pertandingan tersebut. Jadi ya harus duduk di bangku penonton gitu ya, karena tidak bisa masuk ke DSP atau ke daftar pemain cadangannya lah. Nah, ini yang mana mungkin yang terwakilkan merasa setuju tuh ya mereka merasa punya finansial yang cukup mungkin gitu ya, atau beberapa klub juga merasa wah ini harusnya ya 11 pemain ini kan ya tidak semuanya harus dipenuhi kuotanya. Nah, ini juga sama dengan pemikiran Persib Bandung. Ingat ya teman-teman, Persib Bandung bukan klub yang kaya tapi klub yang sehat, itu dua hal yang berbeda. Namun ya Persib Bandung sendiri kita lebih fokus ke Persib Bandung saja. Kenapa Bojan Hodak pernah mengatakan kemarin ya mungkin dengan regulasi baru kita akan membicarakan dengan manajemen maksimal 3-5 hari ke depan. Nah, ini juga mungkin ya mengejar waktu TC atau training camp ke Thailand. Jadi sebelum TC ke Thailand, lebih baik kalau ada pemain baru ya segera kita datangkan saja, segera negosiasi lah biar semuanya clear, biar semuanya juga ya ikut gitu ya TC, biar untuk membentuk ya karakter timnya di sana gitu. Nah, ini memang beberapa manajemen yang klub Liga 1 yang lain juga sama mengeluhkan buat apa katanya 11 pemain asing kalau ujung-ujungnya ya banyak yang nganggur dan mubazir gitu. Nah, ini teman-teman sedikit ada garis bawahi, 11 pemain asing ini kan itu yang diperbolehkan maksimal teman-teman, bukan diwajibkan. Beda ya, diwajibkan atau perbolehkan itu dua hal yang berbeda. Nah, ini 11 pemain asing, masing-masing klub Liga 1 ini diperbolehkan maksimal 11 pemain asing. Namun kalaupun tidak dipenuhi seluruh kuotanya ya nggak apa-apa, sehingga ya memang ini masing-masing klub harus cermat berhitungnya, dan juga memang pelatih di sini mempunyai peran penting. Apakah satu klub itu perlu pemain yang
ditambah pemain asingnya yang memang kira-kira berpengaruh nantinya buat tim atau tidak, ya kalaupun tidak berpengaruh ya untuk apa gitu. Bahkan ya 8 pemain saja sudah cukup, apalagi ya sekarang karena ditambah kuotanya Bojan paling hanya menambah 1 pemain asing katanya. Ya itu juga masih belum tahu ya posisinya mana, tapi yang jelas ya kalaupun dari 11 maksimal mungkin Persib tidak akan ngambil seluruh jatah yang disediakan dari PT LIB atau sekarang berganti namanya jadi I-League gitu ya. Jadi dari Indonesian League ini selaku operator memang ya mengizinkan 11, tapi Persib Bandung khususnya tidak akan memenuhi kuota itu karena ya berbagai pertimbangan lah tentu saja. Dan Bojan juga sudah punya pandangan bahwa manajemen Persib Bandung kan ingin merampingkan skuad dan juga ingin membentuk tim mudanya ini 3-5 tahun ke depan itu ya memang harus ada regenerasi, sehingga ya buat apa gitu ya sekarang pemain mudanya dimunculin ternyata kita nambah lagi pemain. Nah ini memang agak sedikit bertentangan dengan roadmap Persib Bandung ke depannya. Jadi sepertinya Bojan Hodak juga harus diskusi agak intens nih dengan manajemen Persib Bandung. Kalaupun didatangkan pemain asing yang baru, ya posisi apa, jangan sampai memakan tempat pemain-pemain muda lagi di sini yang memang sekarang sudah mulai ditampilkan Zulkifli gitu ya. Itu sepertinya nanti akan banyak mendapatkan menit bermain di musim berikutnya teman-teman, karena kan musim depan tuh sudah ada Jajang Nurjaman sebagai dirteknya, sehingga ya yakinlah kalau pemain muda ini memang pilihan, setidaknya Coach Janur ini memang berperan aktif gitu ya teman-teman. Nah itu untuk khususnya Persib Bandung, tapi kalau umumnya beberapa klub Liga 1 ternyata mengeluhkan hal yang sama dengan penambahan pemain asing 11 maksimal ini. Sepertinya akan sedikit klub yang memanfaatkan kuota itu, karena ya kalau di sepak bola kita kan lebih besar gengsinya gitu ya. Wah, gengsi mainnya sih bisa gitu ya beli 11 pemain asing, tapi ya kan salah seorang pemain Indonesia juga mengatakan bahwa pemain asing itu kalau mau meningkatkan kualitas permainannya harus ya lebih ketat lagi. Katakanlah pemain asing yang bermain di Liga Indonesia tuh minimal pernah menjadi pemain nasional atau pernah grade-nya yang kasta pertama atau kasta kedua saja, tidak ada kasta ketiga di negaranya atau bagaimana lah katanya. Yang penting ya memang diperketat lagi, jangan sampai ya ini mah dari negara mana, mainnya juga nggak jelas gitu ya, tiba-tiba direkrut untuk pemenuhan kuota saja, sehingga ya ini mah hanya mengedepankan gengsi, bukan prestasi, bukan keperluan tim. Jadi ya walaupun harga murah-murah dibeli we keun bae lah, nu penting mah pemain asing. Nah ini juga kan ya gimana gitu ya. Jadi klub liga lain kalau mau harusnya ngasih solusi juga teman-teman ke operator liga, yaitu ya I-League ini atau Indonesian League. Masih rada canggung sih namanya ya, kita masih familiar dengan nama PT LIB gitu ya, tapi sekarang sudah jadi I-League teman-teman, Indonesian League. Nah untuk operator Liga 1 ini memang harusnya menyediakan kompetisi lain gitu, yang mana bisa jadi kompetisi sekunder dinamakan Piala Indonesia. Jadi kalau ada Piala Indonesia kan kita bisa, setiap klub itu menurunkan pemain-pemain mudanya, pemain yang jarang dapat menit bermain gitu dan lain sebagainya. Jadi memang lebih fresh lah, pemain-pemain itu bisa banyak mendapatkan kesempatan bermain. Kalau sekarang kan hanya Liga 1 saja, ya alhamdulillah Persib bisa menjajal ke Piala Asia gitu ya. Lalu juga ya setidaknya mempunyai rolling pemainnya masih ada kesempatan lah. Tapi kalau klub lain yang hanya bermain di level Liga 1 saja, ya sudah gitu ya, tidak ada kesempatan lain untuk merotasi pemain-pemain yang lainnya. Nah ini yang mana kan ditentang gitu ya oleh Ketum PSSI Pak Erick Thohir, katanya buat apa ada
Piala Indonesia kalau jadwalnya saja sudah penuh gitu ya. Di Indonesia ini ada jadwal ini Liga 1, ini apa Piala Asia, Piala yang kemarin Shopee Cup dan lain sebagainya. Jadi ya kasihan katanya pemainnya capek dan lain sebagainya, tapi tidak berdiskusi dulu dengan elemen sepak bola yang lainnya gitu ya. Jadi ya agak aneh aja sih di sini kita harus tarik benang merahnya karena PT LIB atau I-League ini menyatakan 99% untuk Liga 1 ini kan sahamnya dimiliki oleh klub. Nah, PSSI hanya 1% saja. Sedangkan untuk suara yang 99% menginginkan ada Piala Indonesia, kenapa tidak diadakan? Karena kan ya itu suara mayoritas. PSSI yang hanya 1% suaranya justru didengerin karena ya saya nggak tahu ya kenapa, tapi yang jelas ya kenapa gitu ya, kita juga tanda tanya di sini. PSSI hanya 1% bisa mengintervensi sepak bola kita gitu ya, karena liga itu kan punya operatornya yaitu I-League ini PT LIB dulu. Jadi ya mau nggak mau PT LIB harusnya lebih mendengarkan ya pemilik klubnya gitu, bahwa pemilik klub sebagian besar ingin ada kompetisi lain yaitu Piala Indonesia, tapi malah PSSI yang didengarnya nih agak-agak sedikit aneh gitu ya. Kenapa hanya 1% suara yang didengarkan bukan yang 99%? Tapi intinya sebagian besar klub di Liga Indonesia Liga 1 musim depan itu sepertinya tidak akan banyak yang mengambil jumlah kuota 11 pemain asing gitu aja lah gitu ya teman-teman, secara sederhananya karena berbagai alasannya ya, mubazir ya, lebar gitu ya finansialnya, buat apa gitu ya, beli banyak nggak bisa dimainin juga, dan ya sudahlah itu pokoknya mah ada pro dan kontra dan memang sedang hangat diperbincangkan di netizen sepak bola Indonesia gitu teman-teman. Dan kita langsung saja masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi, dan punten ini juga kita perlu informasikan jika ada pertanyaan yang sama, mungkin ini bobotoh yang lain juga belum sempat menyaksikan video kita sebelumnya atau memang di skip atau bagaimana ya punten-punten gitu ya, berarti memang dia belum tahu jawabannya. Nggak apa-apa kalau memang itu ditanyakan terus menerus, juga kita tahulah pertanyaan yang sama, tapi kalau baru 1-2 kali wajar, mungkin dia tidak sempat nonton yang kemarin baru nonton yang ini gitu ya, jadi dimaklumi saja. Baik, pertanyaan yang pertama, Kang, Persib main di Soccer 7 berapa kali? Disiarin di TV apa? Soccer 7 tuh yang di Singapura ya. Kalau nggak salah tuh gini teman-teman, Soccer 7 itu kan fun football gitu ya, atau sepak bola buat nyari engagement dunia aja lah gitu, bahwa klub-klub dari beberapa penjuru dunia ini didatangkan gitu ya di turnamen fun football ini biar menarik atensi saja. Jadi ada di turnamen Seven Soccer ini ada 3 kategori, ada sepak bola wanita, sepak bola laki-lakinya, dan juga ada sepak bola legendanya. Nah, sepak bola wanita Persib tidak ada perwakilan, hanya perwakilan sepak bola pria, yaitu ya menghadapi beberapa tim, ada sampai beberapa klub gitu ya. Kalau nggak salah nanti kita coba tampilkan bagannya di sini. Nah, Persib ada dengan satu grup dengan Corinthians, kalau nggak salah dengan klub Cina juga gitu ya, untuk yang pertandingan 7 lawan 7 dan 7 menit gitu ya. Kalau memang satu grupnya ada 5 tim, berarti ya Persib main 4 kali. Nah, ini juga saya kurang ngerti untuk sistemnya bagaimana, tapi yang jelas ini hanya untuk seru-seruan saja teman-teman. Lalu yang ketiga ada legenda, ada soccer legendanya. Jadi pemain legenda kayak Atep gitu katanya nanti akan main di laga ya para legenda gitu ya teman-teman. Ini juga ya untuk hiburan saja sebetulnya, bukan kompetisi yang mengharuskan tensi tinggi, tapi hanya hiburan teman-teman gitu ya, intinya untuk entertainment saja. Nah, ini mungkin menjawab gitu ya. Kalau disiarin di TV apa saya kurang tahu. Kalau memang ini mungkin ada live streaming gitu ya, cuma ya nanti kita cari tahu lagi lah di mananya, sampai sekarang belum ada info lebih lanjut gitu ya.
Mungkin nanti ada di Persib TV di YouTube teman-teman biasanya. Lalu yang kedua, Kang, sebelum TC ke Thailand apa sudah pakai jersey yang baru? Belum kayaknya mah. Jadi ya inti jawabannya adalah kalau memang sudah merasa komplit, semua pemain sudah oke, sepertinya baru launching jersey dengan launching tim gitu ya. Tapi karena sekarang regulasi baru untuk musim depan boleh menambah pemain asing lagi, dan ya sepertinya pulang dari TC Thailand baru launching semuanya gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, jadinya Ciro ke Persib Day-nya Kang. Enggak, itu kan kemarin sudah kita jelaskan di akhir-akhir video, makanya ditonton dari awal. Kita sudah jelaskan, jangan di skip dari awal sampai akhir karena setiap segmennya pasti ada hal yang menarik lah teman-teman gitu ya. Kalau Ciro kemarin mungkin ngontrol rumahnya, apartemennya katanya lagi direnov, dan ya memang kalau jadi mengajukan naturalisasinya di approve ya kan tinggal di Indonesia menjadi WNI, ya rumah di Bandung gitu ya, tempat tinggal di Bandung, ya otomatis akan sering ke Bandung teman-teman. Kalau bermain di Persib lagi sepertinya tidak, itu aja. Lalu Abdul Aziz kemana Kang? Nggak pernah kelihatan latihan. Ini juga sudah pernah kita infokan, Abdul Aziz kemungkinan salah satu pemain yang memang akan di-loan kembali atau barangkali langsung dilepas. Ya kita lihat nanti keputusan resmi dari manajemen bagaimana teman-teman. Lalu kita langsung masuk ini aja deh, masuk ke menyapa dulu saja ya, karena beberapa pertanyaannya ada yang sama. Yang ini aja dari Boboto Gunung Cupu Ciamis katanya hadir. Wah, hatur nuhun tos hadir Boboto Gunung Cupu Ciamis. Ada dari Boboto Tasik Manonjaya. Wah, mantap, Tasik Manonjaya. Ada dari Boboto, oh salam katanya dari Boboto Viking Baru Kopi Cikondang. Wah mantap. Ada Boboto Awi Larangan, Bon Jopi Sukabumi Jampang Kulon. Ada Boboto Sepuh Tici Anjur Serang Banten. Wah mantap, ini mah pokoknya Boboto Sepuh yang Bon Jopi juga ada, yang mungkin teman-teman masih sekolah juga ada, komplit gitu ya di channel ini mah. Full informasi, bukan yang macam-macam gitu ya teman-teman, tidak ada judul-judolan lah di sini mah insya Allah. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.